Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Triyuniarti dengan NPM 2023 Saya ingin menjelaskan tentang materi pertemuan pertama sampai 15 dengan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya dan Dasar dengan selaku dosen pengampu Bapak Anco SSOS MPD. Saya ingin menjelaskan materi tersebut. Mahasiswa memahami tentang konsep ilmu-ilmu sosial dan budaya dasar dan diharapkan dapat meningkatkan wawasannya, kepekaannya, dan berempati terhadap permasalahan sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya membantu perkembangan kepribadian mahasiswa agar mampu berperan sebagai anggota masyarakat dan bangsa serta agama, menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah dan kenyataan sosial yang timbul di dalam masyarakat tersebut, memberi pengetahuan dasar kepada mahasiswa agar mereka mampu berpikir secara interdisipliner dan mampu memahami pikiran ahli-ahli berbagai ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian memudahkan mereka berkomunikasi, memudahkan hakikat dan ruang lingkup dengan mata pelajaran tersebut, menempatkan diri sebagai serta kemampuan untuk memiliki tanggung jawab sosial, kemasyarakatan. Tanggung jawab itu diwujudkan dengan keikutsertaan dalam memecahkan masalah sosial di masyarakatnya sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep budaya kepada para mahasiswa sehingga mampu mengkaji masalah sosial kemanusiaan dan budaya. Diharapkan mahasiswa peka, tanggap, kritis, serta berempati atas solusi pemecahan sosial budaya secara aktif atau secara arif. Pendekatan dalam pembelajaran tersebut lebih bersifat interdisiplin atau multidisiplin. Pendekatan dalam ilmu sosial budaya dasar tersebut bersumber dari dasar-dasar ilmu sosial dan budaya yang bersifat terintegrasi. Sedangkan pendekatan dalam ilmu sosial lebih bersifat subject oriented, artinya berdasarkan sudut pandang dari ilmu sosial tersebut. Misalnya, ilmu ekonomi melihat suatu masalah melalui perspektif ekonomi serta pemecahan masalah pun dari sudut pandang ekonomi pula. Peduli diri sendiri, peduli sesama, dan peduli lingkungan. Dan untuk pertemuan kedua yaitu ada landasan historis yang termasuk nenek moyang kita orang beragama terbukti dengan peninggalan sejarahnya. Yang kedua, memiliki warisan budaya dan peradaban tinggi. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, cinta damai, toleran, bergotong royong. Antara landasan filosofis yaitu bangsa Indonesia memiliki falsafah hidup Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima itu sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya itu landasan yuridis formal. Yang pertama dari Undang-Undang 45 pasal 31. Dan yang kedua, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dan yang ketiga, Kemendiknas nomor 23 U tahun 2000 dan nomor 045 U tahun 2002 tentang kurikulum inti. Dan yang keempat itu Keperdirian Dikti nomor 30 atau Diktikap 2023 tentang rambu-rambu pelak MPK di PT tersebut. Dan yang kelima, Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 1058 Dikti tahun 2003 tentang pelak Dirjen Dikti nomor 30. Dan nomor yang keenam, Dirjen Dikti nomor 29 Dikti tahun 2004 tentang pengangkatan tim pembina
kelompok MPK dan MPBB. Dan selanjutnya landasan pedagosis. Tujuan Pendit mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan suatu proses secara terencana, terus-menerus, dan berkesinambungan disebut proses pendidikan. Dan kedua, kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat perlu adanya pewarisan pengetahuan, nilai religi, dan sosial budaya. Dan yang ketiga, dalam pergaulan global, perlu mempertahankan jati diri bangsa yang beragama, berdaulat, dan bermartabat. Dan kebudayaan itu adalah kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi akalnya tersebut. Dan definisi kebudayaan menurut para ahli, yang pertama, Koijaningrat, kebudayaan itu merupakan keseluruhan sistem gagasan serta juga tindakan hasil karya manusia di dalam rangka kehidupan masyarakat yang dipunyai manusia dengan belajar. Dan yang kedua dari E.P.T. Taylor, kebudayaan merupakan kompleks yang kemudian mencakup adat istiadat, pengetahuan yang kemudian mencakup kesenian, moral, keperayaan, hukum, serta lain seperti kemampuan dan juga kebiasaan yang didapatkan oleh manusia yakini sebagai anggota masyarakat. Dan yang ketiga, Ralph Linton. Budaya ini merupakan segala pengetahuan, perilaku, pola pikir, atau sikap yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat yang mana hal tersebut dipunyai serta diwariskan oleh para nenek moyang dengan secara turun-menurun. Fungsi kebudayaan tersebut adalah kebudayaan memiliki fungsi sebagai pedoman hubungan di dalam suatu kelompok tertentu bisa atau dapat berjalan dengan satu arah ataupun juga satu tujuan disebabkan karena memiliki kebudayaan yang sama. Dan yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disebabkan karena di dalam masyarakat tersebut dapat atau bisa bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, sebagai pendorong perubahan masyarakat, yakini kebudayaan baru mulai masuk di ranah masyarakat tertentu, maka kemudian akan sedikit banyak merubah pola kebudayaan tersebut. Dan ciri-ciri kebudayaan secara umum menjadi dibagi 5, yaitu yang pertama kebudayaan yang bisa atau dapat dipelajari, dan yang kedua kebudayaan yang dapat atau bisa diwariskan, dan yang ketiga kebudayaan tentang hidup serta berkembang di dalam masyarakat, dan yang keempat kebudayaan yang bisa berubah, dan yang kelima kebudayaan yang sifatnya itu terintegrasi dengan akal budi manusia maupun menciptakan kebudayaan. Dan kebudayaan pada dasarnya adalah hasil akal budi manusia dalam interaksinya, baik dengan alam maupun yang berbudaya. Manusia adalah pencipta kebudayaannya. Dan selanjutnya ada etika kebudayaan. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum atau tentang sikap, perbuatannya, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral atau mores dalam bahasa Latin, akhlak atau kesusilaan. Etika berkaitan dengan masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila atau tidak, susila baik dan buruknya. Dan makna etika adalah Bertens menyebutkan ada 3 jenis. Makna etika sebagai berikut. Etika dalam arti nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah. Dan yang kedua,
Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etiknya itu. Dan yang ketiga, etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang baik maupun dalam buruknya tersebut. Di sini etika sama artinya dengan filsafat. Etika sebagai nilai dan norma. Etik atau moral berhubungan dengan makna. Etika yang pertama, nilai-nilai etik adalah nilai tentang baik buruk kelakuan manusia. Nilai etik diwujudkan ke dalam norma etik, norma moral, norma kesusilaan. Dan contoh perilaku manusianya itu saling tolong menolong antar sesama manusia, masyarakat tersebut dan lainnya, ataupun yang secara kekurangan dalam hidupnya, maka kita harus membantu dengan secara ramah, dengan baik. Dan problematika kebudayaan adalah sesuatu yang indah jika kebudayaan merupakan harta yang turun-temurun dari nenek moyang kita, dapat kita pertahankan kelestariannya tersebut. Dan yang kedua, seiring perkembangan zaman yang tidak dapat dibendung, maka kelestarian kebudayaan tersebut harus dijaga, karena kebudayaan, kelestarian identitas diri dan merupakan identitas bangsa. Dalam perkembangan kebudayaan mengalami berbagai permasalahan, baik yang mendorong maupun yang menghambat kebudayaan. Dan selanjutnya, kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda menghasilkan keragaman budaya tiap persekutuan hidup manusia, masyarakat, suku, atau bangsa memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda-beda dengan kebudayaan kelompok lainnya. Dan selanjutnya, dalam rangka memenuhi hidupnya, manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Masyarakat berhubungan dengan persekutuan hidup manusia dan waktu ke waktu yang antar berlangsung hidup, maka manusia dari waktu ke waktu dan terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia, kebudayaan yang ada ikut pula mengalami dinamika. Sering dengan dinamika pergaulan hidup manusia sebagai pemilik kebudayaan berkaitan dengan hal tersebut, kita mengenai adanya pewarisan kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan penyebaran kebudayaan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis problematika kebudayaan, yaitu dibagi menjadi 7. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Dan yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Dan yang ketiga, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaannya. Dan yang keempat, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat lainnya. Dan yang kelima, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru maupun dengan dirinya sendiri. Dan yang keenam, ada sikap ekstroisme. Dan yang ketujuh, perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan tersebut itu. Dan selanjutnya ada manusia sebagai makhluk individu dan sosial, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Kata manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta atau mensi atau Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau homo atau Latin yang berarti manusia.
Dan individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi atau suatu kesatuan yang terkecil dan terbatas. Dan selanjutnya ada konsekuensi manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai individu yang sudah dewasa memiliki konsekuensinya tertentu, antara lain merawat diri bersih, rapi, sehat, dan kuat, hidup mandiri, berkepribadian baik, dan luhur. Dan yang selanjutnya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan manusia sebagai makhluk sosial, atau Plato, manusia sebagai makhluk sosial hidup yang disebut. Manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk senang bergaul atau berkawan. Animal society, hewan yang bermaklum untuk hidup bersama. Dan Aristoteles, manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dan manusia dan masyarakat, manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya, namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Hubungan manusia sebagai individu dengan masyarakatnya terjalin dalam keserasian dan keseimbangannya. Dan masyarakat merupakan wadah bagi para individu untuk mengadakan interaksi sosial baik antar individu dalam suatu pergaulan hidup bersama. Interaksi dimaksud berproses dalam suatu pergaulan. Interaksi dimaksud dengan perkembangan jiwa dan fisik manusia masing-masing serta sesuai dengan masanya. Dan selanjutnya ada peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dalam kehidupan lingkungan sosial, manusia senantiasa terkait dengan interaksi antara individu manusia, interaksi antar kelompok, kehidupan sosial manusia dengan lingkungan hidup dan alam sekitarnya, berbagai proses sosial dan interaksi sosial, dan berbagai hal yang akibat aktivitas manusia seperti perubahan sosial. Dan secara sosialnya tersebut, manusia merupakan makhluk individu dan sosial yang mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai hidup dan kehidupan. Dalam mempunyai kesempatan masyarakat artinya setiap individu misalnya memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dan memiliki keluarga serta berbagai aktivitas ekonomi, politik, dan bahkan memiliki peran dari kedudukan yang tidak sama atau berbeda. Dan yang kelima ada manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama ada dinamika interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan faktor utama dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan interaksi baik yang antar individu, antar kelompok manusia, maupun antara orang dengan kelompok manusia. Bentuk interaksi sosial adalah akomodasi
kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Yaitu ciri-ciri interaksi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Yaitu yang kedua, ada komunikasi antar perilaku melalui kontrak sosial. Dan yang ketiga, mempunyai manusia dan tujuan terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku tersebut. Dan yang keempat, adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut, yaitu yang pertama, imitasi. Imitasi adalah proses peniruan. Yang kedua, sugesti. Suatu proses di mana seorang individu menerima pendapat atau pandangan diri orang lain tanpa adanya kritik terlebih dahulu. Dan yang ketiga, identifikasi. Dorongan untuk menjadi identifik atau menjadi sama dengan orang lain baik secara lahir maupun batin. Dan yang keempat, simpati. Simpati yaitu perasaan yang timbul pada orang lain atas dasar penilaian menurut perasaan di dalam dirinya tersebut. Dan ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin, dan bentuk kerjasama dibagi dalam dua proses yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk khusus, yaitu A. Asosiatif, akomodasi, asimilasi. Yang B. Disosiatif, persaingan atau competition, konferensi, pertentangan. Dan sosialisasi adalah dilakukan oleh semua individu yang bersosial. Ada beberapa pihak yang dilakukan untuk membantu melaksanakan sosialisasi, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan sistem pendidikan. Peran agen utama yaitu orang tua merupakan peran penting bagi anak untuk bersosialisasi. Dalam kehidupan sebagai makhluk individu dan sosial, manusia selalu berhubungan dan tidak dapat lengah dengan masyarakat dan komunitas. Tetapi seringkali kedua istilah tersebut tertukar dalam penggunaannya. Yang pertama, masyarakat. Dan yang kedua, ada komunitas. Dan selanjutnya, dilema kepentingan individu dan masyarakat. Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu terdiri dari dua kepentingan, yaitu kepentingan individu yang termasuk kepentingan keluarga, kelompok atau golongan, dan kepentingan masyarakat yang termasuk kepentingan rakyat di dalam golongan diri manusia. Kedua kepentingan dari satu sama lain. Tidak dapat terdapat satu manusia yang kepentingan tersebut hilang dari diri manusia. Akan tetapi terdapat apabila satu manusia yang tidak bisa membedakan suatu kepentingan. Jika kepentingan individu yang hilang, dia menjadi lupa pada keluarganya. Jika kepentingan masyarakat yang dihilangkan dari manusianya, timbul masalah antar kemasyarakatan. Dan selanjutnya ada hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang
semuanya menunjuk sifat yang tinggi, grouping of people, diverse level of cultural identity. People have sort of that which distinguishes humans from ants. Peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh oleh manusia. Beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia atau monopolaris secara optimal. Dan selanjutnya ada peradaban kebudayaan dengan peradaban. Kebudayaan berasal dari bahasa Latinnya itu coleres, yang artinya mengolah, mengembangkan, menyuburkan, dan mengembangkan atau segala daya dan aktivitas manusia atau manusia untuk mengolah dan mengubah bahasa Indonesia ditinjau dari sudut bahasanya, sedangkan ditinjau dari berasal bahasa tersebut kebudayaan, budaya yaitu bentuk Sanskerta, budi yang berarti budi atau akal. Peradaban berasal dari kata adab yang artinya kesopanan, kehormatan, budi bahasa, etiketnya, dan sebagainya. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan yang telah mencapai kemajuan tertentu yang diciptakan oleh tingkat iptek yang telah maju. Dan selanjutnya ada manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia dalam kehidupannya memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial budaya. Sebagai makhluk sosial, manusia membentuk suatu masyarakat yang akan melakukan suatu bentuk kebudayaan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk beradab dan berbudaya yang tidak bisa hidup lagi di luar adab budaya tertentu. Manusia beradab dan berbudaya hidup dalam suatu masyarakat beradab bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan diciptakan melalui berbagai upaya yang mendukung terciptanya manusia beradab dalam masyarakat adatnya. Dan evolusi budaya dan wujud peradabannya tersebut, evolusi budaya, kebudayaan dapat diterima atau diperoleh dalam 3 bentuk, yaitu melalui pengalaman hidup saat menghadapi lingkungan, melalui pengalaman hidup sebagai makhluk sosial, dan melalui komunikasi simbolis. Contohnya benda tubuh, gerak tubuh, peristiwa, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu ada wujud peradaban. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol, meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni teknologi, dan spiritual yang tinggi. Peradaban bangsa di Indonesia dimulai sejak masa kemahiran teknik atau zaman perundagian. Zaman perundagian terdiri dari 2 masa, yaitu tradisi zaman prasejarah, masa sebelum tradisi tuang besi, meskipun saat itu masih
masih sebelum mengenai tulisan, namun telah mengenai teknologi terbatas dan sederhana, yaitu pada upaya penemukan peralatan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia dalam kehidupannya yang sudah mulai menetap. Dan yang selanjutnya itu ada manusia dan peradaban 2. Dinamika peradaban global. Sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir dengan secara tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akhirnya menghadapi, menaklukkan, dan mengolah alam sebagai tantangan atau challenge guna mencakupi kebutuhan dan melestarikan ketergantungan hidupnya. Dan selanjutnya itu ada akibat globalisasi dan modernisasi masyarakat banyak mengalami anomi sehingga terjadi kompromisme sosial sesi terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap melanggar norma tunggal masyarakat. Selain itu juga terjadinya disorientasi atau aliansi ketersaingan pada diri sendiri atau pada perilaku sendiri akibat pertemuan budaya-budaya yang tidak perilaku sendiri tersebut, maka yang tidak sepenuhnya terintegrasi dalam kepribadian manusia tersendiri. Dan selanjutnya itu ada problematika peradaban global, kemajuan iptek, peradaban manusia. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi yang akan berjalan sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan, setiap inovasi didapatkan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Namun demikian, kemajuan iptek juga berdampak negatif bagi peradaban manusia. Dan yang kedua itu ada dampak globalisasi. Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberikan implikasi yang luas bagi perilaku bangsa dan tingkah laku manusia. Hal seperti ini kemungkinan dapat mengakibatkan perubahan aspek kehidupan yang seperti hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, atau secara umum berpengaruh pada sistem budaya bangsa. Dan selanjutnya manusia, keseragaman, dan kesetaraan. Hakikat keragaman berasal dari kata ragam yang menurut Kamus Besarnya Bahasa Indonesia atau KBBI artinya yang pertama tingkah laku, yang kedua macam jenis, dan yang ketiga ada lagu, musik, atau langgam, dan yang keempat ada warna corak rapi, dan yang kelima ada laras tata bahasa. Konsep keragaman mengadakan adanya hal-hal lebih dari satu. Keragaman menunjukkan bahwa keadaan yang lebih dari satu berbeda-beda
heterogen, bahkan tidak bisa disamakan. Keragaman Indonesia terlihat dengan jelas pada aspek-aspek geografis, etnis, sosok struktural dari agama serta kepercayaan. Kesetaraan adalah konsep kesetaraan yang dipakai dalam sistem komunitas atau sentralistik, dan tentu saja konsep ini bertentangan dengan konsep keberagaman dan selaras tanpa harus meningkatkan identitas perbedaan yang ada pada masing-masing individu tersebut. Kesederajatan dalam kamus KBBI berasal dari kata derajat yang berarti kesamaan dalam tingkatan martabat atau pangkat. Gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa yang telah lulus ujian tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan adalah sebagai berikut. Adanya persamaan derajat dilihat dari agama, suku, bangsa, ras, gender, dan golongan. Dan yang selanjutnya itu adanya persamaan hak segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Dan selanjutnya adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhannya individu dan anggota masyarakat. Dan selanjutnya itu ada diskusi kelompoknya, itu berbagai kehidupan umumnya adalah munculnya sikap dan perilaku untuk tidak mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban serta antar manusia atau antar warga, perilaku yang membeda-bedakan orang tersebut dengan disebut diskriminasi. Dan selanjutnya itu ada manusia, nilai moral dan hukum. Perwujudan nilai moral dan hukum, permasalahan sosial selalu ada dalam suatu masyarakat ataupun negara. Untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut dibutuhkan yang dinamakan dengan moralitas dan hukum, baik moralitas dan hukum dalam artian masing-masing maupun moralitas dan hukum sebagai satu kesatuan. Dan selanjutnya itu ada keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang pertama, keadilan. Keadilan adalah pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Pengakuan atas hak hidup individu harus diimbangi melalui kerja keras tanpa merugikan pihak lain, karena orang punya hak hidup seperti kita, jadi kita memberikan kesempatan karena orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Prinsipnya kejadian terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara manusia, hak dan menjalankan kewajibannya tersebut. Macam-macam keadilan, yaitu keadilan legal atau keadilan moral. Dan selanjutnya ada keadilan distributif, dan ada ciri-cirinya. Keadilan tersebut adalah tidak memihak, sama hak, sah menurut hukum, layak dan wajar, benar secara moral. Problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat dan negara terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat ketergantungan sikap manusia terhadap nilai dari suatu, maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan modal dasar dalam
menjalin kehidupan manusia dengan menilai pendapat, menentukan moral seseorang, apakah baik buruknya sepanjang nilai itu dalam arti positif berarti perubahan amoral perbuatan yang bersifat amoral inilah yang dijadikan problema dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai ditinjau dari aspek lahirlah, yaitu untuk mencapai ketertiban atau kedamaian, dan jika untuk mencapai ketenangan atau ketentraman. Dan selanjutnya itu ada manusia, sains, teknologi, dan seni. Definisi sains. Sains berasal dari bahasa skill, artinya mengetahui dan belajar. Kata sains diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu pengetahuan. Sains adalah pengetahuan yang sistematis. Lebih jauh, sains dapat dirumuskan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengkajian dan dapat diterima oleh ratio. Dan selanjutnya itu ada hakikat dan makna teknologi. Istilah teknologi berasal dari kata techno dan logika, kata Yunani kuno, berarti seni kerajinan. Berkembangnya keterampilan yang menjadi baik karena menunjukkan suatu pola, langkah, dan metode yang pasti. Keterampilan tersebut menjadi lebih ahli. Dan selanjutnya itu teknologi. Teknologi digunakan tidak untuk mesin, teknologi atau prosedur untuk memperoleh hasilnya, melainkan totalitas yang dicapai secara rasional dan mempunyai efisiensi untuk memberikan tingkat perkembangan dalam setiap bidang aktivitas manusia. Jadi teknik menurut aktivitas manusia Elul adalah sebagai usaha dan cara distandarisasi dan diperhitungkan sebelumnya. Teknologi adalah realitas kenyataan yang diperoleh dari dunia ide. Secara penguasaan mencakup dunia fisik dan biologis, tetapi secara luas fisik dan biologis mencakup teknologi sosial pembangunan, sehingga teknologi adalah metode sementara untuk mencapai tujuan insani keseluruhan peralatan dan prosedur yang disempurnakannya sampai kenyataan bahwa teknologi adalah segala hal dan segala hal adalah teknologi. Dan selanjutnya itu ada secara hierarki teknologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknologi modern. Yang kedua, teknologi media. Dan yang ketiga, teknologi tradisional. Dan selanjutnya ada hakikat dan makna seni. Seni adalah suatu nilai yang hakiki yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam seluruh sejarah kebudayaan, manusia pun ditandai dengan seni manusia, sebagaimana terungkap dalam sebagai ragam karya seni. Manusia adalah pencipta lingkungannya, maka sejak awal mulanya manusia adalah sang artis seniman. Karya seni merupakan wujud dari keseluruhan keagungan hati manusia. Seni menang tiada lain dari wujud dari keindahan
yang terpancar dari segi batin, halus. Maka seni merupakan aktif kreatif dinamis, suatu kekuatan yang dapat menghidupkan dan memperkaya batin manusia dan masyarakat. Seni adalah nilai yang secara kreatif mendorong manusia ke arah pemenuhan manusia sebagai manusia. Dan hakikat makna sains teknologi dan seni manusia adalah sains dan teknologi. Sains membutuhkan karena sains tanpa teknologi bagi pohon tanpa buah, sedangkan teknologi tanpa sains bagaikan pohon tak berakar. Sains hanya mengajarkan fakta dan non-fakta manusia. Ia tidak mampu mengajarkan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia. Jadi fungsi mengkoordinasi semua pengalaman-pengalaman manusia yang menempatkannya ke dalam suatu sistem yang logis, sedangkan fungsi seni memberi semacam persepsi mengenai suatu keberaturan dalam hidup dengan menempatkan suatu keberaturan padanya. Sedangkan tujuan sains dan teknologi adalah untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Dan selanjutnya, dan yang terakhir, manusia dan lingkungan. Problematika lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial merupakan wilayah tempat bertanggungnya berbagai kegiatan dari interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta dengan ekosistem sebagai komponen lingkungan alam dan tata ruang atau peruntungan ruang sebagai bagian dari lingkungan binaan atau buatan. Manusia hidup berkaitan dengan lingkungan, baik fisik, alam, dan buatan maupun lingkungan sosial. Problema sosial merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum, yang bersifat merusak. Problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan norma yang menyimpang sehingga perlu diteliti, diperbaiki, bahkan untuk dihilangkan. Problema sosial yang terjadi dihadapi masyarakat banyak ragamnya, yaitu sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya, maka problema sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, problematika sosial karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Yang kedua, problema sosial karena faktor biologis seperti wabah penyakit. Dan yang ketiga, problema sosial karena faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan diskriminasi. Dan yang keempat, problema sosial karena faktor kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik agama. Dan ada isu lintas budaya tersebut adalah isu global yang merupakan persoalan lintas budaya bangsa yang sedang sangat dibicarakan pada masa sekarang ini oleh masyarakat di dunia. Isu ini tidak hanya dihadapi oleh suatu negara saja, melainkan dihadapi oleh berbagai negara di belahan dunia. Isu global merupakan hal yang bertentangan dengan
kemanusiaan, salah satunya isu global yaitu kemiskinan dan kelaparan. Dan lanjutannya amatilah dengan materi tersebut, dan sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.